Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Dalam minggu kantate ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 12 kita akan mendengarkannya, yang akan saya bacakan bagi kita semua. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa kitab Wahyu merupakan sebuah kitab apokaliptik atau pewahyuan yang berisikan tentang ungkapan-ungkapan ataupun penglihatan, sehingga terlebih dahulu kita harus lebih memahaminya supaya tidak terjadi kekeliruan di dalamnya, bahwa sebenarnya dalam kitab Wahyu, dalam nats ini menceritakan tentang bagaimana pergumulan orang Kristen mula-mula, yaitu 7 gereja atau 7 jemaat mula-mula yang dituliskan dalam kitab Wahyu tersebut, sehingga Yohanes yang sedang berada dalam penjara menulis surat untuk mereka sebagai penghiburan yang menguatkan mereka di dalam situasi penderitaan dan tekanan dari Kaisar Domitianus, sehingga sebagai orang yang percaya mereka juga harus berjuang akan imannya menghadapi penderitaan dari Kaisar Domitianus pada waktu itu. Maka jemaat tersebut dikuatkan oleh Yohanes walaupun ia sedang berada di dalam penjara. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika demikian, maka firman ini mau menerangkan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu juga mempunyai pergumulan tersendiri. Oleh karena iman, maka harus siap juga untuk menderita. Jadi sebagai orang Kristen, orang yang percaya bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti tidak ada penderitaan, bukan berarti tidak ada lagi kesulitan, bukan berarti tidak ada lagi tantangan. Tetapi justru dari kesulitan itu, dari penderitaan itu mau menunjukkan bagaimana iman yang murni, bagaimana iman yang setia kepada Tuhan. Oleh karena imannya sudah teruji, baik dalam suka, baik dalam duka, dia mampu mengikut Yesus Kristus, bahwa imannya akan semakin teruji. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kitab ini juga mau menunjukkan untuk penglihatan ke depan, bahwa di dalam kitab ini juga nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus yang kemudian sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dengan pemahaman itu kita dapat memahami kitab Wahyu bahwa itu adalah gambaran
orang Kristen mula-mula dan juga gambaran kekinian bagi orang yang percaya bahwa dalam iman pun kita juga mempunyai pergumulan, kita juga harus tahan dalam penderitaan. Itu adalah kemurnian kita dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian juga dalam apa yang disebutkan dalam kitab Wahyu, bahwa itu merupakan gambaran pengharapan bagi kita semua, bahwa nantinya Tuhan Yesus akan datang. Semua yang dikatakan olehnya sebagai juru selamat akan tiba pada saatnya. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus bukanlah ukuran manusia, tetapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus merupakan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Saudari yang dikasihi oleh Yesus, jika kita sudah memahami demikian, maka dari kitab Wahyu ini juga akan memberikan penghiburan bagi kita, memberikan kekuatan. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam firman ini mengajak kita bahwa sebenarnya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan apakah yang dimaksud dari firman ini? Bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati, Tuhan Yesus Kristus bangkit, lalu Ia memberikan keselamatan kepada umat manusia. Itulah kemenangan pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia, bahwa dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus telah membawa kita kepada kemenangan, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, dan memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Jadi kita semua telah mendapatkan kemenangan oleh karena Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan itu sendiri. Kemudian dari firman ini sesuai dengan tema minggu, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan tadi, maka kita masuk dalam kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Terus dari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka umat manusia adalah orang yang harus selalu memuji Tuhan. Maka memuji Tuhan harus ada dalam aktivitas kita setiap hari. Jadi tentu memuji Tuhan bukan hanya dalam berupa lagu, tetapi juga memuji Tuhan itu bisa melalui perbuatan. Memuji Tuhan itu bisa melalui kehidupan kita. Memuji Tuhan itu bisa melalui pekerjaan kita masing-masing. Jadi pengertian memuji Tuhan bukan hanya dalam nyanyian, tapi secara praktis, kalau seandainya kita semua pandai bernyanyi, maka kita akan selalu bernyanyi untuk memuji Tuhan. Kalau seandainya kita semua pandai untuk menciptakan lagu, maka mari kita menciptakan lagu untuk Tuhan. Tapi ternyata talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan itu kepada kita masing-masing, keberadaan kita masing-masing sangatlah beragam, yang semua itu adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, keberagaman itu juga dapat kita pakai untuk memuji Tuhan itu sendiri. Jadi tentunya memuji Tuhan itu bukan hanya dalam lagu, dalam suara, tetapi pujilah Tuhan dari kehidupanmu itu sendiri. Terus dari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini berita kemenangan bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Dan itu menjadi sukacita kita yang membuat kita memuji Tuhan. Dan itulah yang menguatkan kita pada saat ini di masa-masa sulit, di masa pandemi corona. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau
suatu virus itu bisa menyebar kepada orang lain dengan kontak dari satu orang ke orang lain lagi hingga terdampak kepada orang banyak, maka setiap orang tentunya menjadi semakin berharga. Seandainya juga kebaikan kita tebarkan, maka kebaikan itu juga akan semakin banyak dan akan berdampak luas. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui firman ini, melalui situasi saat ini, mengajak kita jadilah penyebar energi yang positif, penyebar daripada iman itu, penyebar semangat, penyebar pengharapan, penyebar kekuatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jika tak ada sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan, tentu saja karena Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita. Tetapi ini adalah juga panggilan bagi kita semua, bagaimana orang yang menyanyikan keselamatan dari Tuhan, tentu ia bersukacita karena jiwanya telah diselamatkan oleh Tuhan. Tentu ia akan bergembira karena ia merasakan berkat Tuhan. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sehingga melalui firman ini akan melihat kita bagaimana kita sebagai orang yang beriman di dalam situasi yang sulit tentu harus punya pendirian. Apakah pendirian itu? Yaitu pendirian yang tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah diselamatkan oleh anaknya Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau masih memberkati kami. Engkau mengajari kami melalui firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan, yang telah kami taburkan, dapat berbuah baik oleh karena kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang menguduskan kami, sehingga firman-Mu itu dapat kami hidupkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Bapa di sorga, kiranya sertailah kami ya Tuhan di dalam pergumulan kami pada saat ini di masa-masa pandemi. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.